Jadi gimana kok Andi? Siap. Jadi lu awalnya ngebahas atau memang lu anak band megang alat yang lain? Berarti bicara awalnya gua Iya. kenapa ngebahas kali ya? Iya kali. Gitu kali ya. Iya mungkin ya. Kayaknya sih ya, gue juga lupa nih kayaknya. Udah lah. Kalau gue mulai ngebahas itu sebenarnya rada beda, mungkin juga ada yang sama lah ya. Kan rata-rata kok zaman dulu, zaman dulu kesan gue tua ya. Enggak, saya masih belum lahir. Belum lahir kan ya. Oke lah. Ya oke lah. Zaman dulu kan kalau kita ngeband kan biasanya katanya loh ya katanya. Basis itu kan karena ditarik yang terbuang. Bener gak sih? Itu bukan anak band. Nggak tahu ya. Mungkin kali Mungkin ya. Gue juga bukan anak band sih, nama gue sih. Iya sih. Iya. Oke. Nah singkat cerita kan biasanya katanya sih gitu ya. Atau mungkin di dalam band gak ada yang mau jadi basis gitu loh. Jadi yang main gitar paling goblok sudah jadi basis gitu. Misalnya. Bukan berarti basis goblok juga sih. Gue basis loh. Nah tapi kalau gue dulu era-era gue dulu itu memang gue entah kenapa udah tertarik sama bass. Tahun berapa tuh? Jangan disebutin lah tua. Belum 2000 lah pokoknya. Oke, masih oke lah. Zaman-zaman gue let's say SMA deh. Kayak kira-kira ngeband sekolah nggak jelas gitu lah. Nah terus gue emang udah tertarik sama bass, gue ngeliat bass gue suka, tapi memang gue sempat belajar gitar tapi cuma jeng-jeng doang, ya ala SMA gitulah. Tapi tertariknya ke bass, ngeband tuh di sekolahan tuh, ya kan? Biasa pulang sekolah ngeband yuk, ngeband, so-soan gue main bass dong, bisa nggak kagak? Ya nggak nyampe semenit lah ganti. Jadi nggak bisa sama sekali kan? Iya. Ya singkat cerita kayak gitulah. Terus ya kalau gue di skip aja ya, gue mulai ngeles, belajar lumayan serius. Jadi ini gue telat sih, gue telat sih. Mulai ngeles seriusnya itu kuliah, terus stop. Ngelesnya lebih serius lagi. Singkat cerita sampai ke kuliah. Kuliahnya itu kuliah musik dan memang jurusan bass. Nah itu baru mulai serius banget. Nah, tahun berapa tuh? Seriusnya di musik? Serius di bass kali ya. Ngeles seriusnya itu di kisaran 2003 lah kisarannya. Kuliah itu di 2004 gitu. Jadi gue ngeles sekitar 8 bulan, gue masih ingat. Terus gue langsung lanjut kuliah. Lulus di 2007-2008 dan gue langsung ngajar di situ. Jadi dosen di situ. Dosen di musik. Institut Musik Indonesia pada saat itu. Oh ini. Ya ini sekarang udah close. Itu awal-awal lo fokusnya itu investnya ke siapa? Dulu gue berangkat dari ya diajar-ajarin dari temen, atau dulu zaman dulu kan buku-buku musik aja lah, masih asik tuh ya. Ada kayak chord kayak apa, gue belajar dari situ. Terus gue mulai mengenal nama-nama. Jadi dulu gue buta lah, kan zaman dulu media nggak gampang kayak sekarang ya. Sulit lah, dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada apalah. Jadi masih zaman-zaman VCD yang itu, belum DVD loh ya, masih VCD. Nah terus ada satu senior gue musik yang ngejorokin gue gitu, nih lu dengerin ini. Pas gue denger, gue baru tahu yang namanya Victor Dutan di situ. Di Kopasterius. Nah mulai belajar dan gue mulai mencari VCD yang kayak gitu-gitu, yang kayak zaman dulu bajakan ya, yang di Taman Anggrek dulu ada. Terus nyari-nyari lesson atau apa yang berawal dari kaset yang dibikin VCD pada saat itu. Gue mulai nyari banyak, dan singkat ceritanya gue mulai mendengarkan Dream Theater pun dari temen gue. Gitu loh. Gue nonton yang konser mereka yang Image and Word ya kalau nggak salah, yang Jepang tahu ya, Budokan atau apa, gue lupa. Nah gue begitu lihat jujur gue langsung suka. Cuman pada saat itu gue memang ngedengernya hanya demen instrumennya aja gitu. Suka dengerin, tapi tidak pernah kepikir untuk memainkan. Suka dengerin doang, mainin kagak bisa, sumpah kagak bisa sama sekali. Nyerah duluan gitu, gue dengerin ini tapi suka aja gitu. Ya, kira-kira kayak gitulah. Jadi lo ngedengerin aja musik suka. Ya. Suka. Nah, terus bikin band nggak waktu itu? Ada band-band sama temen sekolah gue itu, yang dari SMA itu. Gitu, bikin band iseng, tapi nggak ngebas ya. Belum, gue ngeritem pada saat itu. Kalau kita bicara yang mulai ngebasnya itu pas kuliah malah. Pas kuliah. Jadi pas kuliah gue diajakin ke band karena ya itu salah satunya
influence gue banyak lah ya, intinya referensi gue banyak, gak cuma satu orang, banyak banget dari semua video yang gue tonton. Cuman memang karena gue suka Dream Theater dan pada saat itu gue membeli bass 6 senar gitu ya, di 6 senar zaman dulu lah. Nah jadi pas gue masuk kuliah langsung bawa 6 senar itu. Nah disitulah yang senior-senior yang lihat dikiranya gue Dream Theater mania. Dikiranya padahal kagak bisa cuy. Itu parah banget gitu. Jadi akhirnya diajak-ajak ngeband kan, di kampus itu gua ada kelas performance ya yang semester 3 gitu ya. Dia kelas performance 1 itu meng-cover lagu orang lah. Dia mainin Dream Theater gitarisnya, jadi ngajak gue gitu, padahal gue belum pernah ngulik. Itu agak parah sih. Jadi akhirnya gue memaksakan diri. Nah mulai dari situ jadi ngebandnya belum ngeband serius ya, masih ngeband di kampus tuh. Jadi zaman dulu gue di kampus tuh lucu, lagi kelas performance nih, gue lagi jalan nih, mana WC misalnya, gue ngeliat lu nih, pas ada lu, dan kebetulan lu misalnya katakanlah drummer gitu ya, lu Kamis besok bantuin siapa aja? Oh aku baru bantuin satu orang, bantuin gue deh, gitu sistemnya. Langsung tolong. Jadi udah yang lu lihat random karena zaman dulu itu jujur yang lu tunjuk udah pasti bisa main gitu. Oh gitu. Nah tapi image yang mereka ke gue Dream Theater mania itu padahal kagak. Jadi kepaksa ngulik di situ gue. Nah itu comot-comotannya di situ ya. Akhirnya singkat cerita gue ngikut Asian Beat di 2005, jadi gue semester 1 akhir kurang lebih lah. Nah yang biasa temen gue Dream Theater itu dan lain-lain gue ajak-ajak juga, kita kumpul, kita bikin lagu di situ untuk ikut Asian Beat di situ. Nah itu kebetulan yang di angkatan gue dibikin kompilasi. Nama band gue pada saat itu Evolution X di 2004-2005 lah kurang lebih ya. Nah di situ gue dapet basis, terus dibikin album. Nah itu mulai ngeband sama anak kampus yang lumayan agak serius, tapi ya tetap ya baru serius tapi iseng-iseng, serius tapi iseng gitulah kira-kira lah. Itu ya. Ya. Nah itu pas ketika lu udah passionnya ketemu di band itu, mulai kapan tuh lu dengan menjalaninya itu dengan bassnya itu di band yang benar gitu, udah kecemplung di industri ini baru nih oke. Gue mungkin entah ya, gue mungkin kerajinan atau gimana, gue nggak tahu ya. Kerajinan tuh sok rajin lah, mungkin gue bahasnya sok rajin lah. Karena gue melihat pada saat itu teman-teman gue banyak banget yang keasikan ngajar, berarti kuliah gitu. Keasikan ngeband, berarti kuliah. Banyak pada saat itu. Atau yang baru kontrak atau apapun itu, yang bandnya belum jalan langsung cuti. Gitu, begitu cuti ternyata bandnya nggak jalan, udah males balik ke kuliah, cabut. Itu banyak yang kayak gitu. Nah gue waktu itu berprinsip gue nggak boleh kayak gitu. Karena jujur ya, gue sebelum kuliah musik itu udah pernah ngejalanin kuliah juga dan sebagainya. Jadi gue mikir lah waktu itu, gue harus lulus dulu. Sampai ngajar pun gue nggak mau. Tapi gue mulai ngajar itu di sekitar semester 5 lah, gue baru mulai iseng ngajar gitu loh. Jadi gue kepikirannya seriusnya begitu. Ya cikal bakalnya mungkin mereka termotivasi dari Chris Patti kali ya. Karena pada saat itu kan Chris Patti kan anak ini semua dan langsung gila, sukses gila ya. Jadi mungkin mereka termotivasi dari situ. Nah singkat cerita, pas gue menjalani semester akhir, pas gue diminta bantuin Elpamas waktu itu, cuma kuliah tuh, Elpamas untuk event tribute Pink Floyd. Gue sudah mengenal sosok Toto Tewel pastinya, karena gue jujur ngefans banget sama beliau. Gitu pas gue ngeliat, anjir beneran gila, rapihnya gitu ya. Diajaklah ngeband gitu kan. Kenalnya di situ jadinya. Ya gue kenal dia belum kenal gue kan. Jadi kenalannya di situ, bantuin Elpamas, sempet ngamen di Blok M juga, Pink Floyd. Tapi nggak lama setelah event itu selesai, kelar. Gitu loh. Udah. Itu masih kuliah tuh ya. Singkat cerita gue lulus ngajar private bla 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 bla. Jujur gue ngebandnya belum serius. Jadi ngeband hanya kayak ngebantu teman, kadang-kadang bahasa reguler, kadang-kadang main wedding juga pernah. Masih ya simpang siur lah karena gue banyak ngajar pada saat itu. Atau event-event tribute DT udah mulai jalan tuh. Oh iya, DT Theater. Iya, sering lu. Gue dulu main Dream Theater hanya pakai sama teman kampus kan. Begitu udah kelar, gak ada temennya. Nah gue mulai terjun ke komunitas, jadi mulai kita ada event, gue mulai ikutan gitu ya. Tapi tetap itu mah cuma kolep-kolepan lah ya. Nah
singkat ceritanya lagi, gue ingat banget di 2012 ada teman gue ngasih tahu Christian itu basisnya Syaharani pada saat itu. Dia bilang ada audisi nyari basis katanya. Siapa? Roy Ivan gitu, RI1 Bumerang. Nah di situ gue mulai ikutan, ketemu Mas Roy, ketemu JPI. Di situlah mulai gue ngeband serius di 2012 gitu. Itu jujur cikal bakal gue mulai terjun ke panggung-panggung lah ya. Seriusnya di situ, itu serius banget gitu. Berarti di audisi itu ya lo langsung kebuka gitu ya? Ya di audisi itu yang buka jalan gue, bener lah. Ya, buka jalan lah ya. Kebuka jalan, akhirnya ketemu dengan Mas Roy. Ya. RI1, iya benar itu. Mulai kenal-kenal ya, mulai bercabang-bercabang tuh dari JPI gue kenal Excel, anaknya Ovi, jadi kenal Ovi. Terus ya dan lain-lain mulai berawal dari situ, bercabang, mulai endorse apa segala, mulai start dari situ. Itu langkah step gue tuh dari situ, jujur ya. Yang lu dapet ketika di RI1 itu gabung itu apa tuh? Dapat apa nih maksudnya? Ya berbagai hal lah, misalnya ilmu atau apa. Yang lu dapet apa sih? Kalau ilmu itu sebenarnya ilmu kedewasaan bermusik lah gue bisa bilang ya. Itu malah dari Alfamas. Oh gitu. Sebelumnya, terutama Mas Edi Darumi almarhum. Jadi nggak bisa dipungkiri era-era tahun segitu di mana gue masih senang bikin teater progresif, kuliah. Zaman dulu ngejar apa sih? Teknik gitu kan? Iya. Teknik, ribet-ribet dah. Iya. Nah, pas gue kenal mereka, di mana kita tributnya Pink Floyd lagi. Jadi mereka tuh selalu nasihatin gue gitu ya. Jangan mikirin skill ya, jangan mikirin teknik ya. Yang penting lo main enak. Yang penting main enak. Yes. Pink Floyd sekarang kan? Iya. Dan gue waktu itu bikin partitur gitu supaya cepat nafalinnya gitu. Jadi gue masih baca partitur, ya sok-sok anak sekolah aja lah. Dan memang gue ngulik juga, anjir tuh lagu kok begini ya, lambat, pelan, ngulang gitu kan. Gue nguliknya juga sampai 1, gitu, ada 2, 3, sampai anjir kok sama semua gitu. Kayak gitu kan. Berarti lebih ngeliat ke penataan musiknya enak apa enggak Ya. gitu dibanding skill ya. Tuh, disitulah gue nimbul. Ya sebelumnya juga gue main-main kayak di gereja, main wedding juga main lagu lambat juga kan. Iya. Tapi beda lah sama Beda. mereka gitu. Dimana mereka bukan orang tua yang mainnya slow. Kita kalau dengerin lagu El Palmas atau apa, skill mereka tuh gila-gilaan gitu loh. Iya toh, gila-gilaan. Tapi di RI1 itu yang lebih rocknya kencang itu, yang lo dapet gimana tuh dengan musik yang kencang? Kan beda tuh, yang El Palmas kan ininya Pink Floyd. Iya. Nah RI1 tuh gimana tuh? Tapi lo ikutin aja. RI1 itu gue lebih pengalaman manggung lah jatuhnya. Manggung. Lebih pengalaman manggung, mulai keliling, ngerasain oh panggung gede itu kayak gini. Mereka nerimanya 5 kali, 6 kalian itu ke band apa tuh? Apanya tuh? Dari musiknya, dari cara mainnya atau gimana? Diterima gitu di RI1? Ya pas audisi, ya udah langsung aja. Wah. Jadi audisi, jamming ya, dikasih lagu lah, ini dikasih lagu pelan, lagu kenceng, sama jamming. Terus dipanggil lagi berikutnya latihan lagi, lagu Bumerang ya. Udah jalan. Nah, abis nyari basis, nyari drum, jadi gua ikutan audisi drum bareng gitu. Nah itu selain RI1 lo apa aja sih bandnya lo yang lagi jalan ini? Jalan yang ya? emang udah gitu? Oke. Nah dari yang tadi gua cerita dari RI1 bercabang kan, mulai gua sempat kenal Excel dan lain-lain, sempat bantuin proyeknya JPI juga. Terus berkembang lagi ke sempat tribut juga. Gue sempat diundang ke Bandung untuk klinik bass, tapi gue waktu itu ngajak teman-teman komunitas gue, jadi sekalian pakai band aja deh, main DT-an gitu ya. Nah dari situ gue ngeliat teman-teman gue yang mau bantuin gue, karena gue jujur terus terang ini komunitas nih belak-belakan aja gue gitu, kita sama-sama tahu lah, gue menghormati mereka, tapi gue ngomong di awal, gue pun gak dapet transport, gue bilang. Gitu, gimana? Nah kebetulan gitaris orang Bandung, mereka mau, teman-teman mau, oke ajak. Disitulah akhirnya gue bentuk band sekalian, band tribute yang datang. Sampai sekarang masih ada, cuman eventnya nggak ada. Jujur loh. Soalnya idealis ya. Iya beda. Tapi kalau eventnya ada kita kumpul. Gitu. Kita sempat main beberapa kali kok, ke Bali kemarin juga pernah gitu. Selain itu terus mulailah gue ketemu Mas Toto lagi nih sebenarnya. Jadi walaupun gue udah nggak seband sama Mas Toto, tapi masih suka kontekan lah. Ini orang komunikasi ya, baik banget lah intinya. Nah satu ketika dia manggil gue untuk ngisi di album kedua dia. Dia lebih ngejar ke fusion waktu itu, fusion jazz. Oke.
Oke, singkat cerita gue bantuin dia. Akhirnya gue ngeband lagi sama Soto. Classic Rock, kita bentuk namanya Classic Rock in Jakarta. Terus ada bikin lagu sendiri juga 2. Sempat juga manggung-manggung ke beberapa titik. Singkat cerita lagi, gue bantuin lagi solonya Mas Toto. Mas Toto pengen nge-band kan selama ini dia pakai -1 gitu ya. Iya. Itu band, jadi itu berjalan. Singkat ceritanya lagi, 2004 kemarin gue balik ke Mas lagi sampai sekarang gitu loh. Nah, kok ke Jikun Sprint itu gimana tuh? Jikun Sprint ya. Ini nih. Nah ini nih pemungkasnya nih yang gue belum bahas tadi. Iya, ini nih gue. Iya. Ini nih kenapa ke Jikun Sprint? Jadi ini ada lucu sedikit. Jadi dulu waktu album yang terbaru nih, yang udah mulai pakai Koko Sasongko ya. Iya, Koko. Gue sempet ketemu sama Jikun pada saat itu. Oh, ketemu Jikun sempet ngobrol sama gue. Lu sibuk apa sih sekarang? Sibuk ini. Dan basis kan Oktav ya. Oh iya, benar. Nah, saat itu juga Oktav telepon gue, nanya nomor teleponnya Koko berapa. Oke, gue kasih, jepret. Dah, Jikun juga manggil gue bingung kenapa nih. Ternyata mungkin waktu itu Jikun gue nggak tahu gimana, dia mungkin mesti nanya-nanya doang ya, singkat cerita. Oh, Koko dipakai untuk Jikun Spray, tapi masih Oktav. Iya. Udah tuh lama tuh, sekian tahun, karena ada satu dan lain hal, Oktav memang terpaksa harus meninggalkan ya. Dan Oktav rekomenin gue untuk Jikun Spray gitu loh. Jadi lucu juga, Jikun mau hubungin gue lagi, bisa bantuin nggak gini. Oh ya udah, Oktav kenapa? Oktav gini. Oh ya udah, gue otomatis telepon Oktav dong. Secara gue sama dia deket lah. Izin dulu lah. Kata Oktav dengan santainya, lah emang yang rekomen lu siapa? Ya udah, lu ngapain izin lagi gitu lah kira-kira ya. Alah, ya wes lah. Itu yang bikin berjalan sampai sekarang. Jadi singlenya itu udah ada 1 yang memang udah Oktav ngetek, yang Paroxysma. Oh iya, gue cuma ngelanjutin aja ya. Nah singkat cerita, single berikutnya baru udah mulai goyang. Oh, di album itu udah lo ngisi-ngisi ya? Ya. Tapi ada kendala nggak dengan Jikun Sprint gitu? Lo udah jalan bandnya gitu, terus sampai sekarang kan yang mungkin pamungkasnya lebih ke rock industri kali ya? Ya. Kalau kendala sih enggak. Jadi memang gue open untuk semua aliran ya. Oh gitu, open. Ya Mas Toto fusion, terus classic rock, Alpamas tahu sendiri. Dan gitu Jikun Sprint buat gue hal baru. Hal baru apa yang metal? Musiknya buat gue di baru. Oh. Gitu loh. Terus ya udah nggak apa-apa, gue hajar. Gue juga pernah cover sama orang luar juga kan, sempat ada lagu-lagu kayak gini lah gitu. Terus ya gue juga ada band yang sama orang luar juga campur-campur, collab-collaban lah, kita bikin lagu sendiri ada juga, namanya Ilus Marti ada. Oke, balik ke Jikun Sprint. Kendala enggak, cuman hal baru buat gue gitu. Tapi lu impian lu ngeband apa sih yang lu pengen gitu? Lu punya band banyak, apa yang lu dapetin gitu? Atau impian lu ngeband tuh bagaimana gitu? Sebenarnya gini, mungkin lebih tepatnya bukan impian sih ya, cuman kayak gue mesti punya ini punya itu. Dalam arti ya salah satunya dari dorongan dari guru-guru gue dulu juga gitu ya, satu orang sih jadi gini, dia pernah nasehatin gue kurang lebih kayak gini, memang gue mesti punya band yang gue suka, mesti punya band yang gue banget, dalam arti ya gue nya gitu loh. Iya, halunya gitu. Terus ya otomatis yang paling utamanya karya sendiri atau solo harus kan. Oh sih, ngeband sendiri yang gue banget, yang ibaratnya karya gue banget ya, itu memang sampai sekarang belum terlalu berjalan, jujur aja gue ngomong. Karena gue memang tipe yang bukan komposer, jujurnya gue lebih ke player. Jadi kalau gue dikasih lagu gini biasanya gue jalan tuh gitu. Tapi kadang-kadang ada di otak gitu ya, cuman belum dikerjakan lah. Tapi kalau lagu solo ada satu, itu judulnya Journey to Heaven, udah ada di Spotify gitu, udah ada solo bass itu. Terus kalau ngeband yang ibaratnya kita let's say ya dalam tanda kutip komersilnya lah, itu udah berjalan ya. Jadi mungkin lebih tepatnya bukan target, bukan impian ya, cuma gue menuhin aja lah yang gue rasa memang harus gue jalanin gitu loh. Nah kalau impian gue sendiri sebenarnya bukan lebih ke bandnya, lebih bermusiknya. Karena dalam diri gue itu apapun yang terjadi gue tetap harus bermusik, nggak bisa gitu loh. Jadi waktu pandemi itu bikin gue gila juga gitu. Gila dalam arti nggak bermusik,
Ya awal-awal doang bermusik online ini kenceng tuh. Iya. Sebelum pandemi gue pernah collab-collaban gitu sama Rawat, pernah. Begitu pandemi rajin banget, bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali gue bisa keluar video gitu. Awal-awal doang, jujur aja, nggak nyangka pandemi selama itu toh. Iya. Mulai ke belakang udah mulai kendor, pasti ya, bosen dan udah mulai mikir sampai kapan gue kayak gini gitu. Gitu. Ya disitulah mulai itu gue nggak bermusik kan. Nah itu nggak bermusik itu buat gue agak bikin stres gitu loh. Jadi gue harus. Nah sebenarnya gue lebih ke situ sih. Mission gue harus musik, harus musik. Yang penting gue bisa enjoy dalam arti musik gue enjoy, orangnya asik, udah gitu. Jadi Magic Green Sprite orangnya asik semua. Dan gue kenal udah lama semua gitu kan, enak. Musiknya juga gue masuk, itu gue enjoy. Itu ibaratnya metal gitu ya. Iya. Sama Mas Toto, gue juga asik. Apalagi hubungan gue sama Mas Toto sekarang dekat. Iya. Gue udah ngefans sama dia, udah gue anggap kayak bapak gue sendiri. Dia jalan kemana-mana juga gue berapa kali nemenin gitu ya. Iya. Asik juga, hubungan asik, lagu asik, gue suka jalan. Maksud gue lebih kayak gitu lah, lebih ke personal lah. Iya, lebih hubungan personal dan gue bermusik. Lebih ke situ. Ikut mendidiknya juga, ada edukasinya ke klubnya juga. Ya ngobrol gitu kan. Tapi hal yang paling memang pengen di tahun ini apa nih? Dari lu secara pribadi di musik nih? Di musik ya. Hah? Ya lebih gimana ya? Ya gue pengennya sih band-band yang gue lakoni lah ya. Gue lakoni, bener bahasa lakoni ya. Iya, lakonin, satronin aja. Satronin. Yang gue jalankan lah. Nah. Ya harapan gue ya berjalan lancar aja lah. Toh karena memang beda-beda style juga gitu kan. Iya. Jadi nggak ada nabrak gitu loh. Misalkan lagi metal-metalan, di Green ada. Mungkin gue lebih mikirnya lebih kayak menu gue banyak hari ya. Metal ada nih. Memang gue kadang-kadang gitu kalau lagi keluar, kadang pergi solo juga ya, solo dalam arti workshop. Kalau lagi ada event, gue bisa menawarkan beberapa event gitu ya. Metal, gue punya juga Sprint. Jazz, gue punya Toto Tewel. Kalau mau yang band orang tua, jujur ini pasarnya orang tua nih, orang lama. Gue punya Famas. Nah lebih kayak situ lah. Tapi lu ada kayak gambaran untuk album solo lu sendiri? Nggak ada ya? Album solo Sosok tuh lebih ke wah ini one man banget ini gitu. itu yang belum terjadi, tapi memang di otak gue nggak pernah hilang gitu deh. Pengen ya? Kepingin dan tuntutan dari guru itu, jadi kalau ketemu tuh kadang nanya lagi gimana album solo kamu. Gua kering gitu loh, itu harus gitu loh. Contoh ya, jadi gue ketemu guru gue itu untuk sekalian promosi sedikit event di 28 Juni nih di Cix ya, Basday. Oh ya. Itu guru gue juga main di situ, dia ngundang juga. Nah itu tuh kita masing-masing sebenarnya disuguhin lagu sama dia sebenarnya untuk event itu gitu. Tadi ketemu gue, gimana lagu kamu jadi? Aku pakai lagu lama mas, gitu lah. Jadi nggak bikin baru, enggak belum aja. Nah jadi setiap ketemu dia gue pasti ada dorongan, lu kapan gitu. Supaya bisa bereksperimen dengan ininya lu ya? Iya, dia kepinginnya gue seperti itu. Kapan? Kan ada beberapa sosok yang memang gitaris lah, Bujana, Mas Ivan, basis siapa ya? Basis ya, yang sosok seperti itu ya? Gue nggak tahu tuh. Ya sosok-sosok basis banyak lah. Banyak, tapi memang yang bisa mendominasi tuh gue nggak tahu tuh, bingung juga. Kadang-kadang memang nggak tahu ya pemikiran dari Randy siapa tuh, atau memang udah ada atau belum ya? Ya kalau di jazz ya kayak Mas Indro. Oh Indro, Fajar. yang di rock siapa? Kalau rock sih dulu almarhum Bang Iwan ya. Terus kalau sekarang Sadu juga udah mulai metal kan. Terus siapa lagi ya? Ya Oktav pastinya ya. Oktav deh ya. Terus ya nggak tahu, sebenarnya banyak sih. Sebenarnya banyak, cuma mungkin nggak terlalu ke expose aja. Bicara ini sedikit soal basis ke expose ya, itu salah satu mungkin kalau yang udah tahu atau mungkin yang tahu, jadi gue mendirikan komunitas namanya Indonesian Bass Players. IBP itu di 2015. Oh IBP ya, tahu. Waktu itu gue berpikirnya begini, karena banyak yang ngomong ya. Dia awalnya gitu banyak yang ngomong basis tuh punah ya, gitu. Kayak nggak ada gitu loh di 2012an itu ya, kayak nggak ada. Sebenarnya ya pastinya nggak punah, cuma kok nggak pernah kelihatan. Nah singkat cerita gue mikir-mikir bikin IBP deh, iseng gitu. Awalnya gue bikin IBP itu gue nggak menunjukkan itu buatan gue, sama sekali nggak. Jadi orang nggak pernah tahu itu foundernya siapa. Tapi gue ngundang beberapa teman-teman gue yang buat jadi staff
yang memang udah tahu gue, jadi gue undang, tapi gue bilang mereka jangan pernah ubah makanya pengen tahu responnya juga. Oh gitu. Ternyata pas lagi gue bikin basis itu nggak punah men, banyak, cuma memang mereka ya itu nggak terekspos. Nah waktu itu bayangan gue di IG supaya gue nge-repost kayak kalah batu-batu, dan IBP juga baru kan, sering support lagi, support ternyata banyak kok daerah di mana dari intinya banyak lah. Banyak Total banget. berapa ribu tuh? Kalau IG-nya sendiri sih udah belasan ribu. Hari-nya pelajarannya? Kalau di Telegram sekian ribu lah ada di gue bikin grup Telegram. Zaman dulu Line, ya pindah gitu. Terus Telegram. Kalau WhatsApp gue nggak mau karena terlalu nomor pribadi ya. Singkat cerita, basis itu memang agak pasif aja lah, nggak bisa dipungkiri gitu loh. Tapi pasif itu kunciannya mas ya? Betul. Kalau drum itu kan kawinnya kan, kasarnya bass kan ya? Betul. Ya gue sih bayangannya gini, lu dengerin lagu, tapi nggak ada bassnya udah pasti kopong, dan itu aja. Ya tak? Iya lah. Jadi karena dia jembatan, cuman kan orang awam tuh nggak ngerti gitu. Dan basisnya sendiri juga cenderung mereka nggak mau terlalu menonjol. Jadi bikin groove dari ketukan drum, hiasin enaknya musik juga, ngikutin chord juga, jembatan lah. Ya misalnya ini posisi drum nih, ini posisi chord, melodi, entah itu gitar, entah itu keyboard, whatever lah. Ini kan kopong, kan basis loh yang jembatan sebenarnya gitu kan. Bukan sebenarnya ya, memang gitu. Iya jembatannya biar enak. Ya udah singkat cerita berjalan ya ternyata ya itu basis banyak. Jadi kalau ada orang salah kaprah, basis cuma punah nggak pernah kelihatan, nggak ada kok. Salah satunya tuh yang bikin orang mikir basis punah, kalau acara bass yang awal dia lagi. Dan kalau entah itu berhubungan dengan pendidikan ya, entah itu festival, entah itu klinik, entah itu apa, biasanya basis pada dikit soalnya, karena kesannya punah. Karena mungkin loh ya bayangan mereka bass begitu gitu aja, tapi sebenarnya enggak. Kalau kita ekspos kan bass juga luas gitu, bass tuh bisa begini. Lebih ke permainan ya. Iya. Permainan. Gua suka nonton tuh kayak Lo-Fi Buster dan itu ya. Jarinya manis. Yeah. Gue kalau ngeliat latihan itu nggak caranya dari ini atau yang tangan yang kiri sih, bingung gue kadang-kadang. Lo-Fi tangannya manis. Jarinya bisa semua, kadang lupa skip. Tapi udah ulang latihan lagi, ingat lagi. Iya. Gitu. Dari skill tangannya juga ya bisa ngaruh juga ya. Ya pasti. Karena buat gue bass itu kan dari jari langsung. Lo kalau belajar bass baru ya, gue yakin suara bassnya nggak enak. Karena buat gue, ya kalau salah nggak tahu ya. Buat gue itu jari itu belum kapalan, belum terbentuk. Jadi ininya pasti beda. Gitu loh. Nah sekarang ceritanya udah jadi nih, gue udah jadi nih. Kita pakai bass yang sama nih, main. Pas gue bunyinya gitu, pas gue bunyinya begitu, beda lagi. Bisa dari jari, bentuk jari, mungkin dari tenaga petikannya, dari cara petikan bisa. Oh gitu. Jadi buat gue ya karena langsung dari tangan, dari jari. Kalau keyboard mencet mungkin sama ya kan power ya. Ya sama. Gue bukan bicara feel ya, bicara teknis aja. Kalau bass kan jari gitu loh. Jadi buat gue beda, dari tangan kiri mencetnya beda, tangan beda ya, itu saling hubungan sih kalau buat gue ya. Tangan kiri jarinya yang improvnya enak gitu ya. Kadang gue suka berpikir lebih ke situnya, groove-nya gimana, penataannya. Tapi kadang yang ada yang berpikir nggak enak juga gitu. Nah ini next ke depannya nih buat Jikulspan band lo nih yang sekarang lagi di jalan yang lebih kencang nih buat nanti. Jikulspan kan kemarin sekitar berapa bulan lalu kita baru launching album baru dengan single-single baru yang kemarin sempat direkam, akhirnya kita launching semua. Ya harapan ke depannya supaya lagu-lagunya yang mungkin bisa orang nikmati lah ya. Nikmati walaupun dengan kencengan itu. Ya, nikmati dengerin mereka suka lah. Itu pasti harapan kita semua lah. Pasti mereka suka, karya kita disukai orang itu pasti kita happy lah gitu ya. Dan nggak bisa dipungkiri juga ya, semoga ke depan kita ya mulai adalah terus konsisten lah gitu, entah itu manggungnya, entah itu apa, pokoknya kita tetap harus jalan. Show must go on lah. Terdekat sih nanti di bulan Juli awal kita ada acara di Jogja dan gitu lah. Semoga. Oh ya.